kepada Pak Teguh, dipersilakan untuk memimpin doa untuk sharing firman. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita mulai sharing firman Tuhan kita. Kita menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau mengaruniakan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya waktu ini Tuhan, Engkau yang memakainya, sehingga bisa menguatkan hati kami, iman kami, sehingga pada hari ini kami boleh menjadi seseorang yang semakin berbeda, semakin serupa dengan gambaran anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kami bersinar bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, teman kami, rekan kerja kami. Tuhan kiranya semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Pak Saulan, Bapak Ibu, rekan dosen, lembaga pengurus, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini dengan satu tema, to make a difference. Ayat yang menjadi nas yang kita akan renungkan bersama-sama berasal dari Matius 5 ayat yang 16. Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya mengambil versi bahasa Inggris sehari-hari dari The Message. Saya akan bacakan untuk kita semua. Now that I have put you there on a hilltop, on a light stand, shine, keep open house, be generous with your lives by opening up to others. You will prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan telah menempatkan kita pada suatu kondisi seperti kita ada sekarang. Oh, that I have put you there. Jadi Tuhan mungkin mengaruniakan kepada kita suatu tempat yang unik kepada kita masing-masing. Ada di antara kita yang mungkin ditempatkan di satu lingkungan keluarga besar, di mana mungkin ada keadaan orang tua kita, keadaan saudara kita yang mungkin kita senang, mungkin bisa kita juga merasa seharusnya saya nggak di sini, ini tidak nyaman sekali. Atau di lingkungan tetangga yang teman-teman, rekan kita semua merasa kaget misalnya. Mungkin di lingkungan yang baru, di tempat kos misalnya, ini saya nggak seperti lingkungan saya sebelumnya. Misalnya sebelumnya di lingkungan yang mayoritas orang percaya, sekarang ditempatkan di Jatinangor misalnya, atau di tempat di mana kita ini lingkungan ini tidak nyaman, membuat saya tidak bebas mengekspresikan mengekspresikan kesenangan saya misalnya, karena lingkungan sekitar, atau pada suatu kondisi fisik atau pribadi yang merasa ini kok tidak resmi, atau kondisi kesehatan. Nah, apakah ada maksud Tuhan? Itu yang akan kita renungkan bersama. Nah, judul di ayat ini saya beri judul Shine, bersinarlah. Tuhan menempatkan kita di dalam kondisi lingkungan yang mungkin dalam tanda petik itu bisa gelap. Sehingga pesan Tuhan ini sangat sangat unik, sangat mengena, bersinarlah. Jadi Tuhan telah menempatkan kita di suatu lingkungan keluarga, tetangga, pertemanan yang sangat memerlukan terang ini. Jadi makanya Tuhan berfirman, memberi perintah kepada kita, shine. Jadi Tuhan telah menempatkan kita di lingkungan keluarga mungkin yang banyak yang belum percaya, di pertemanan kuliah yang saya pernah mendengar waktu mengerjakan tugas kelompok, mereka berkata satu orang ini tidak dimasukkan atau dilaporkan kepada dosennya, sehingga nilainya tidak keluar. Kemudian apa komentar? Ini kok. Nah, mungkin kita ada di suatu kondisi seperti itu. Ya mungkin tidak semua kita ya, tapi mungkin ada yang di lingkungan ya misalnya di tempat kos, mungkin teman-teman waktu ngumpul-ngumpul nyanyi mungkin ya antara ada maksudnya. Cahaya atau terang, saya mengingat satu peristiwa beberapa hari yang lalu kita perlu lakukan mengeluarkan biaya itu kan membuat enak sebetulnya ya kalau kita sebagai remaja dunia. Namun akhirnya nggak mungkin kita lapor aja karena kita kan seharusnya bayar ya kewajiban kita kepada pemerintah. Akan berbentuk macam-macam dengan lingkaran. Nah, jadi Allah itu membuat kita itu pembawa terang, menjadi pembawa terang, meletakkan kita di atas kaki Dian, di atas penyangga terang. Supaya apa? Supaya terang kita itu tidak tersembunyi, perbuatan baik kita itu kelihatan. Nah, macam-macam cara sehingga hidup kita
itu menarik perhatian orang lain. Mungkin kita diizinkan menderita sakit supaya orang dan kita memberi respon yang berbeda supaya orang, kalau orang sekarang bilang kepo ya, cari-cari apa sih alasannya kenapa begitu. Nah, sebagai seorang mahasiswa saya tidak mencontek nih ya, sehingga orang kita akan tanya-tanya, ah ini mahasiswa ini kok aneh atau bagaimana ya, apa ada apa ini. Jadi kadang Tuhan menempatkan kita di satu tempat di mana ya suatu saat akan terlihat, sehingga warna Allah, karakter Allah itu akan mereka nikmati dari hidup kita. Berikutnya, sebagai penutup, ini Matius 5 ayat 16. Now that I have put you there on a hilltop, on a light stand, shine, supaya bersinar. Keep open house, terbukalah rumah kita with your lives. Murah hatilah. By opening up to others, you will prompt people to open up with God. Dengan membuka hidup kita, Anda akan mengingatkan orang untuk terbuka kepada Allah, memiliki keterbukaan pada Allah. This generous Father in heaven, karena Allah murah hati, Dia ingin memberkati mereka juga. Saya ingat peristiwa ini, orang yang disembuhkan Yesus di itu apa namanya, Pulse di kolam Bethesda ya. Yesus tahu setelah 38 tahun dia mengalami masa sakit itu, dia menempatkan di situasi yang nggak mudah selama itu, tujuannya supaya pekerjaan dan nama Tuhan dimuliakan, sehingga karya Tuhan itu dikenal orang. Ini sebagai penutup bahwa Tuhan menempatkan kita pada kondisi yang mungkin sulit, menderita saat ini, tetapi setialah, bertekunlah, karena ada sesuatu yang baik yang akan Tuhan nyatakan, yang menjadi berkat untuk kita, seperti orang yang lumpuh ini dan juga orang di sekitar kita, bahwa nama Tuhan akan semakin dikenal. Terima kasih, kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua dan memberi semangat kepada kita semua dalam menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya serahkan kembali kepada Kak Gloria. Silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh atas sharingnya. Saya tadi sangat terberkati bahwa dikatakan Tuhan menempatkan kita di lingkungan dan situasi yang mungkin nggak nyaman bagi kita, agar kita dapat menjadi garam atau rasa, dan ada satu hal praktis yang bisa kita terapkan untuk bersinar, ialah tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi setia dan bertekun membuka diri atau terlibat dengan semangat dan kasih bagi lingkungan sekitar kita, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Dipersilakan kepada Valencia untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ucap syukur Bapa buat pagi yang indah ini Bapa, kami dapat berkumpul Bapa walaupun melalui Zoom Bapa, tapi kami sangat diberkati Bapa melalui pujian dan juga firman yang sudah disampaikan Bapa, dan kiranya Bapa setiap firman-Mu tadi Bapa dapat termataikan di setiap hati kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi Bapa, menjadikan kami terang Bapa. Dan kami juga mau berdoa Bapa untuk setiap pokok doa yang ada Bapa, untuk kelancaran kuliah pengurus PMKU yang ada Bapa, kiranya Bapa setiap praktikum, setiap tugas mata kuliah yang dijalani Bapa, Engkau yang lancarkan Bapa, setiap pekerjaan Kau buat hasilnya berhasil Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap kesehatan buat seluruh peserta yang join Tuhan, baik dari pengurus PMKF, PMKU, alumni, dosen, dan juga pihak eksternal Bapak. Kiranya Bapak, walaupun mungkin cuaca sedang tidak kondusif Bapak, tapi kami percaya Bapak semakin hari kami semakin sehat Bapak, dan semakin hari Bapak kesehatan kami dapat menjadikan kami Bapak lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat setiap pekerjaan, bagi yang bekerja Bapak, kiranya Tuhan Kau juga memberkati dan menyertai Bapak dari pagi mungkin sampai sore Tuhan, Kau menyertai perjalanan bagi yang ke kantor Tuhan,
baik yang WFH Tuhan, Kau yang memberkati semuanya Bapa, dan biar Kau yang lancarkan dan hasilnya juga berhasil Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk program kerja PMKU ke depannya Bapa, semoga dilancarkan Bapa, dan kiranya Bapa setiap program kerja yang ada Bapa dapat menjadi wadah berkat Bapa, bukan hanya buat pihak internal saja Bapa, melainkan buat pihak eksternal yang ada Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia Bapa, Engkau berkati setiap struktur pemerintahannya Bapa, setiap krisis yang ada Bapa, ekonomi dan juga krisis penyakit Bapa, kiranya Kau jauhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, dan biar Tuhan semakin banyak jiwa yang rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kau juga berkati cuaca yang ada Bapa, Kau menghindarkan kami dari setiap musibah-musibah yang ada Bapa. Ini doa kami Bapa, kami juga mau berdoa untuk memugi ke depannya Bapa, yang diadakan setiap minggunya Bapa, kiranya Kau lancarkan Bapa, dan semakin banyak hati yang rindu untuk bersekutu dengan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Kamu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Valen atas doanya. Selanjutnya untuk doa penutup dipersilakan kepada Pak Teguh untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih, bersama-sama kami renungkan pagi ini dari Matius 5 ayat 16, di mana Tuhan menempatkan kami, di mana kami ada sekarang, supaya kami menjadi garam, supaya kami menjadi terang, sehingga rasa Allah, sehingga sifat-sifat Allah dinyatakan pada orang-orang di sekitar kami melalui kehidupan kami. Baik melalui sesuatu yang membuat kami senang, sesuatu yang membuat kami mungkin tidak nyaman. Namun kami menyadari bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami berdoa Tuhan, dalam setiap situasi hidup kami, kiranya nama-Mu semakin dikenal di antara orang-orang di sekitar kami yang belum percaya. Kiranya hidup kami boleh kami serahkan untuk dipakai Tuhan menjadi yang membuat perbedaan bagi orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, menikmati pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan menikmati hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, menyerahkan pagi ini, hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.